تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم قيامتي وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الآيات بهم وبالأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر للشر من الإنس والجنة بفضلك بشرني بحسن خاتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نسبتي إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 19 November 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, melanjutkan dalam sholat berjamaah, yaitu syarat-syarat dalam sholat berjamaah. Ya, diperhatikan, jangan ada main handphone ya. Kalau ngaji main handphone, handphonenya ambil.
Syarat sholat berjamaah. Itu biar tahu, dalam ibadah itu ada syarat dan ada rukun. Syarat, ada rukun. Ini perlu kita harus tahu. Ini ada syarat, ini ada rukun. Seperti syarat sholat, syarat wudhu, ada rukun sholat, ada rukun wudhu, termasuk syarat berjamaah. Nah, kalau syarat umum yang kita belajar syarat-syarat ini ngacak-ngacak aja masalah. Tapi kalau rukun pasti ada tertib. Nah, kalau tertib berarti nggak boleh ngacak. Tuh, yang namanya rukun tuh ada tertib, misalnya rukun wudhu, rukun sholat 1, 2, 3, terakhirnya tertib. Arti tertib berarti benar-benar harus beraturan. 1, 2, nggak bisa 1 ngambil 5, ntar ngambil 6, nggak bisa. Itu namanya rukun ada tertib. Tapi kalau syarat nggak jadi masalah. Syarat misalnya ada 7, ada syarat sholat atau syarat ini, termasuk syarat berjamaah. Di dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab yang lain, Safinah, itu 11. Tapi kalau kitab ini ya cuma ada 5. Itu surut sihati gudwah, syarat sahnya mengikuti. Dan di sini syarat sahnya berjamaah. Itu ada 6. 5 tambah 6 berapa? 11 sama sebenarnya. Cuma ini tadi dipisah-pisah. Aneh lagi kotak-katik ya. Nah, tentunya di tiap kitab itu beda-beda pembahasannya. Bisa kita awalnya ini dulu nomor 1. Tadi kitab lain bisa jadi itu ada di nomor 3. Karena nggak harus tertib. Ya, syarat sholat kan harus bersih dari hadas besar. Kedua, ngadep kiblat. Tapi di kitab yang lain mungkin ngadep kiblat dulu. Jadi jangan pakai berantem. Beda pilihan berantem, bunuh-bunuhan. Paham nggak? Ntar itu bunuh-bunuhan. Jangan. Ya, padahal sama aja. Samanya apa? Menang yang mana lo tetap aja diperhatiin. Jangan sono-sono. Jangan nih, jangan sampai begitu, sampai pemusuhan, jangan. Ya, setelah segitu, ya, kalau milih jadi masuk surga sih, mending. Ya, jadi syarat begitu, rukun begitu. Syarat adanya tentunya di luar ibadahnya. Jadi memenuhi dulu syarat, baru masuk ke ibadah. Nah, di ibadah itu baru ada namanya rukun. Kita biar tahu tuh nanti syarat-syaratnya, harus tahu tentang niat-niat. Kan udah yang pertama ya. Ini karena ini kalau fikih ini berangkai nih, makanya kalau fikih tuh jangan ampi kita nggak ngaji, putus. Andai kata mungkin putus karena sakit, karena sesuatu yang kita urgent harus nggak hadir, tapi rekaman tetap berjalan karena seperti ranting. Yang udah nih yang lalunya contohnya. Berjamaah dalam Jumat hukumnya fardu ain, wajib. Tapi sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Nah, berarti nanti di niatnya itu beda. Kalau sholat berjamaah 5 waktu, imam nih nggak baca apa berjamaah, jadi imaman. Ya, atau di niat berjamaah, sholat berjamaah atau niat imam, dia nggak dapat pahala imam, tapi sholatnya sah. Tapi kalau Jumat itu imam wajib dia menyebut imaman karena fardu ain berjamaah inti. Kalau inti nggak sebut, nggak sah sholatnya. Ya, bukan sah nggak dapat pahala jamaah, nggak sah sholatnya. Karena hukumnya wajib berjamaah, nggak bisa sholat Jumat sendirian. Kalau inti sholat Jumat sendirian, jangan sholat Jumat, sholat zuhur ganti. Paham nggak nih? Ya kayak kemarin kan gue hitung nggak ada sholat Jumat, itu sholat Jumat sendiri. Goblok, jangan sholat zuhur. Kelar nggak? Kelar. Gitu.
Paham ya? Jadi diingetin, nanti ada permasalahan ini panjang, kita biar tahu. Jadi nggak sembarangan. Ntar cara meletakkan kita sholat bagaimana, jamaah ini, ya kalau 1 orang nambah 2 orang, gimana 3 orang dan sebagainya. Ya. Baik, kita ikutin yang mana aja, jadi nggak jadi masalah ya. Kita ikutin yang di kitab takrirat aja. Nah, tapi ntar tetap rujukan Anda dari kitab-kitab yang lain sama sebenarnya. Baik, yang pertama syarat sahnya gundua, syarat sahnya berjamaah, yaitu adanya makmum bersama imam. Yang pertama, an la ya'lamal makmum butlana sholati imamih, bahwasannya makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam. Makmum enggak mengetahui atau makmum enggak tahu batalnya sholat si imam. Tulis saja deh pakai cara inti. Ya, ini kan memang bukan ahli ngajar dalam bahasa Indonesia. Ya, makmum enggak tahu batal si imam, sholatnya imam. Kan kita bermakmum namanya imam. Kita sebagai makmum. Ya, itu makanya kalau ngaji kan begitu, sama di kitab tulisannya begini. Itu nulis juga, kalau nulis doang kemudian nggak dapat keterangan, bingung. Itu dapat keterangan, kasih orang juga masih bingung mesti terangin. Bahwa tidak mengetahui si makmum, artinya bahwa si makmum nggak tahu, nggak mengetahui, kalau bahasa Indonesianya, bahasa kita nggak tahu batalnya sholat si imam, sebab dengan hadas, ya, misalnya batalnya karena hadas, kentut, nggak tahu nih batalnya si imam. Kalau tahu nggak boleh ngikutin. Tuh syaratnya di situ. Kalau gue imam, ente tahu salah dia, atau ente tahu kentut, paham nggak? Tuh maka syaratnya di situ. Jadi jangan dianggap enteng. Yang penting kita ikutin imam. Nggak bisa kalau ente tahu saya imam salah, nggak boleh ente ikutin. Tuh makanya syaratnya pertama bahwasan imam nggak pernah tahu batalnya sholat si makmum nggak pernah tahu batalnya sholat si imam. Kalau imam batal, kalau salah dibenerin, nanti beda, nanti ada cara jalan-jalan ini luar biasa. Ya urusan dunia aja banyak ini, apalagi agama. Ntar gimana? Tenang, ya nggak usah inti nanya. Kalau yang sesi dikit emang dibikin pertanyaan yang sulit-sulit nanya. Kalau kita ngaji nggak kan, ntar dapat sendiri pelan-pelan. Itu kalau ini ntar bakal ada semuanya, ya dikupas tuntas itu semua. Ini kita lagi permasalahan kita dulu. Kalau si makmum dia sholat si imam bacaan salah, itu bisa benerin loh, batal. Kalau yang batal seperti hadas, tuh paham nggak? Ya itu tahu imam batal, nggak boleh bermakmum itu sebagai makmum, bermakmum maksudnya bermakmum kepada si imam. Makanya si makmum nggak pernah tahu. Kalau tahu nggak sah dia berjamaah. Dia tahu, paham tuh? Ya, kalau nggak tahu sah. Begitu dalam hukum dunia, begitu juga. Inti milih seseorang yang inti nggak tahu, paham ya? Bukan nggak mau tahu, nggak tahu nih, oh gimana? Udah, dia salah, inti nggak dosa. Tapi kalau inti tahu, inti coblos juga, inti ikut dosa. Ya, paham tuh ya? Kayaknya nggak pernah ikut-ikutan gitu, itu udah tahu, udah gede, cari aja dah. Udah lu zaman sekarang, ya, terus Jakarta serem. Ya, gimana nih? Kalau ente tahu nggak ada yang bagus, nggak usah. Inti nggak bakal dipertanyakan nanti. Ya, ente punya alasan, yang penting punya argumen. Gitu. Inti ngapa nggak berjamaah tadi? Tahu Pak, inti tadi dia kentut. Saya dengar, yang lain kagak dengar, orang tidur. Kalau yang tidur ya nggak dengar, Pak saya doang yang bangun. Ya, sholat subuh kan begitu. Sholat subuh sering tegur ke anak-anak. Ya, gitu. Nggak sadar kadang-kadang. Namanya bocah, suka nggak sadar. Orang udah selesai salam aja belum salam masih begini aja. Nggak boleh, sholat itu mesti sadar keadaan. Ya, sholat mesti sadar. Makanya salah satu nanti Anda terangin nanti di mazhab oleh iblis ya. Itu iblis tuh setan tuh nongkrong di kita, makanya kenapa gitu-gituin. Nanti ada hadisnya. Ya, kalau terutama subuh tuh, jadi nggak ngantuk.
Kalau ente merasa ngantuk, berarti ente belum semprotin tuh adik. Namanya apa namanya? Masukin insinsyak, masukin air ke hidung, karena iblis atau setan nongkrongnya di hidung gitu. Ya, masih ada sisa dia di situ. Kalau kita belum wudhu, udah kalau taruhlah wudhu, udah tidur lagi dah. Ya, tuh tahu kan? Ya gue begitu kena. Dulu ya udah tidur lagi sedikit aja. Sebentar sih, taunya udah sejam. Tuh, ya. Pernah nggak begitu? Itu namanya nggak berkah. Tidur nggak berkah begitu. Kita berasa kayak ngelejep tuh, ngelejep. Ya, perasaan baru gitu nih, taunya udah sejam. Atau yang kita dapat subuhnya udah habis. Kan lumayan tuh 1 jam. Tapi ente tidur siang, kalau Allah kasih berkah, itu berasanya lama, puas. Tuh namanya berkah begitu. Ya, makanya ente kalau dapat tidur dikit pulang, udah habis dakwah, ini ceramah, kemana-mana ya. Yang tahu kegiatan aneh, apalagi malam minggu. Sampai rumah kadang-kadang 1:30, jam 1. Terus subuh udah ditunggu lagi, jalan sebelum subuh. Cuma dapat 2 jam dan dia tidur begini. Kadang-kadang kita dapat 2 jam udah kepikiran tuh, nggak susah tidur malah. Ya Allahumma, kita minta sama Allah Ta'ala, Allahumma barik li fi naumi. Ya Allah, berkahkanlah untuk aku di dalam tidurku. Bahasa Indonesia, ya Allah tolong berkahin, ya Allah tidur hamba, ya Allah. Gitu. Itu nanti dikasih agak puas gitu. Ya. Nah, begitulah berkah dalam uang. Hitung-hitungan nggak nyandak, ini nggak nyampe. Tapi sampai semua. Tapi kalau Allah tarik keberkahan, duitnya nyukup buat apa aja? Buat bini 4 cukup. Ibaratnya, tapi masih korupsi. Ratusan juta jatah dapat, ente lihat. Bingung kan? Ente coba, ya Allah korupsi. Iya, tadi. Makanya ilmu tauhid udah hilang, amanat udah hilang. Ya, makanya jaga amanat itu jaga. Ya, sifat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Amin. Kemudian apa? Awali pertama belajar ilmu tauhid. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistigoni. Awal yang wajib bagi seorang manusia yaitu mempelajari ilmu tauhid. Itu dari kecil diajarin pertama ilmu tauhid. Ingat Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, apa yang kamu berbuat akan ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Sekecil-kecil apapun itu kan tauhid tanamannya. Tanaman kita tuh ditanam gitu. Sehingga takut untuk berbuat hal, jangankan merugikan orang lain, merugikan diri kita takut. Allah Maha Melihat. Tapi itu dihilangin, sehingga apa? Senak-senaknya aja, seakan-akan nggak ada hari pembalasan. Dianggapnya Allah buta. Allah nggak melihat. Kenapa? Karena dipaham-paham sekarang. Ada orang yang dianggap guru, nggak percaya, nggak usah belajar ilmu tauhid. Guru gembul, ada podcastnya, jangan belajar ilmu tauhid. Wah, hati-hati. Siapapun, ya, kalau ngajarin kita, mau guru, mau ulama, mau udang-udang, udah jangan belajar ilmu tauhid dengan alasan apapun. Perhatikan nih orang, mungkin orang nggak beragama. Karena orang beragama, tanaman pertama adalah tauhid. Ya, anak-anak kita dulu diajarin tauhid dari awal. Ya, tauhid, kalau nggak ada tauhid, hancur. Itu karena mereka nggak bertauhid. Kalau ente bertauhid sama Allah, selapar-laparnya ente, ya, ente tetap mengharap, mengibah, menghinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selapar-laparnya ente nggak akan berbuat yang merugikan diri ente, apalagi merugikan orang lain sampai begal, sampai bunuh dan sebagainya. Padahal ente lapar, luar biasa. Ini belum hampir lapar, bahkan duitnya banyak, masih begal, duitnya banyak, korupsi. Ya, kembali lagi. Ya, makanya ini umum dan imam ini cerminan gitu dalam ibadah untuk mencari imam yang sesuai aturan agama. Itu dalam sholat, berarti aplikasinya di luar sholat harus kita cari yang begini. Pemimpin, ya, nggak boleh sembarangan, apalagi kelasnya udah yang besar skalanya. Ya. Itu jadi contoh ibadah, itu contoh cerminan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu, makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya si imam. Ya. Atau ikhtilafan fil kiblah, atau bersalahan di dalam kiblat. Tuh, bersalahan dalam kiblat. Nggak boleh, kalau ente tahu, mufarokoh cepat. Mufarokoh. Seperti assalamualaikum. Ikhtilafan. Kalau sholat ngadep nggak kiblat sih dari pertama goblok kalau ikutin. Udah tahu di masjid ketahuan, kalau di rumah mungkin bingung ya.
Di mana nih? Nanya orangnya kagak ada. Bisa jadi ini di masjid, mesti ketahuan kan mimbarnya di mana. Masih salah juga. Nah, mimbar sono kita udah berderet semua makmum nih guys. Ngadepin kita. Sono kagak juga, teka juga. Ya udah lu aja sholat sendiri. Itu sih nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Ini ketika dia di dalam ibadahnya, kita lihat sendiri dengan mata kita, dia menyalahi kiblat. Menyalahi kiblat hukumnya apa? Batal. Tahu kan itu? Berarti nggak boleh ente udah. Terus syaratnya harus dari awal sampai akhir si makmum tidak mengetahui batalnya imam. Kalau tahu nggak sah, syaratnya berbagi dua. Jadi gimana? Mufaroqah kita. Jangan ikut terus, batal. Ya. Dah. Yang kedua, an la ya'taqidal makmum wujuba qada'is shalah 'alal imam. Yang kedua nih, tidak berkeyakinan i'tiqad artinya keyakinan, ya, akidah, i'tiqad. Si makmum tidak berkeyakinan, tidak yakin si makmum dengan wajibnya qada'nya sholat si imam. Ya, jadi imam sholat qada. Itu nggak ada keyakinan si makmum bahwasanya imam sholatnya sholat qada gitu. Paham ya? Kan kita kan datang ke masjid nih, inti jadi makmum. Sholat apa ya? Zuhur. Inti yakin bahwasanya imam memang sholat zuhur adaan, bukan sholat kodok subuh. Sholat apaan kek, kodok apaan kek, boleh kodok zuhur dan sebagainya. Si makmum ya tidak berkeyakinan, tidak yakin si makmum tidak yakin kalau imam kodok sholat. Artinya ini terbalikannya. Si makmum yakin si imam sholatnya sama si makmum. Paham gak nih? Si makmum nih yakin kalau imamnya di depan sholatnya sholat adaan gitu. Ya. Ini bahasa ini nih masalahnya. Ya. Jelimet kalau inti nggak ada yang terangin. Jadi tidak yakin, tidak beriktiqad si makmum kalau sholat imam itu sholat kodok, wajib kodok sholat atas si imam, tidak. Nah, contohnya apa nih? Nih, faida istama nafarun, apabila berkumpul orang-orang, wa kullu wahidin minhum yajibu alil kodok, dan tiap-tiap dari mereka nih wajib atasnya kodok nih, masing-masing pada sholat kodok ini, rame-rame. Ya. Shollu furoda, maka sholat sendiri-sendiri. Udah kita berjamaah aja dah, kita sama-sama pada sholat kodok nih, ya udah, shollu furoda, sholatlah furoda sendiri, karena kita melakukan ini bukan sholat adaan nih, pada mau sholat kodok, masing-masing pada sholat kodok. Ya. Nah, kemudian si makmum ya, yang nggak boleh ikutin imam sholat kodok. Makmum sah kalau ngikutin kedua mutawadi bi mutayammum bima sihil khuf. Nah, boleh seorang makmum yang dia berwudu mengikuti imam yang tayamum, boleh. Ya, imam tayamum kan banyak sebabnya, bukan karena nggak ada air biasanya. Masa si makmum ada kayak air, si makmum tayamum, masalah nggak ada air, nggak mungkin, berarti si makmum pelit tinggal ngasih air. Bukan, biasanya soal penyakit. Nih imam yang memang si imam besar nih memang selalu di masjid, di musola selalu dipakai jadi imam, bisa jadi ada larangan dari dokter nggak boleh kena air, paham tuh ya? Berarti dia tayamum, kita boleh ikut makmum yang pakai air. Wa gudwatul ghaim bil ghaid wal muttaji, mengikut orang yang diri boleh ya, makmumnya diri, imamnya duduk. Ingat ya, bukan duduk sembarangan, karena memang nggak mampu ya. Itu nih imam masalahnya nggak sembarangan, kalau orang nggak sembarangan aja ya, kalau imamnya emang banyak orang-orang alim ya nggak apa-apa yang diri, tapi ini kan jarang dapat kita imam yang benar-benar ini, ya udah biarin walaupun dia dalam keadaan duduk, memang dia lagi ada penyakit dan sebagainya. Wa gudwatis soheh bis salis, yang bilang salisul bul,
Boleh orang yang soheh nih, kita yang sehat, ya, jadi makmum, berimam, paham nggak? Bermakmum namanya ya, bermakmum, berimam sih. Bermakmum ya, ya artinya kita nih makmum, bermakmum ke imam nih, ya bahasanya kalau nggak paham ntar takutnya nanti salah. Masih bermakmum nih, kita jadi makmum ikut kepada imam, jadi kita berimam jadi imam, bermakmum kita jadi makmum. Ya, jadi ini kita makmum artinya bermakmum kepada imam yang sulul bol tuh, yang klepnya udah bocos. Jadi nggak boleh apa namanya batuk dikit keluar. Nanti ada penanganan orang yang sulul bol, salisul bol. Ya, beser. Nah, kalau bahasa Betawinya Pak, kena penyakit beser. Beser bukan kalau anyang-anyangan kayak mau kencing tapi nggak kencing. Jadi biasanya kurang minum. Ame kebanyakan ngelamun perempuan. Kurang minum biasanya. Kalau ini beser, jadi klepnya itu udah rusak. Nah, itu akibat biasa banyakan nahan kencing. Jadi kencing sering ditahan. Ya, jangan. Kalau mau kencing, cepat kencing. Kayaknya ketika kita mau sholat, mau kencing, mau buang air kecil, mau buang air besar, mau kentut, lakukan. Kentut lagi sholat berjamaah, kentut, aja cari tempat, jangan di situ, ntar digebugin gitu ya. Lain, udah ngambil wudhu lagi. Mulus tahanin, jangan apa sono. Islam tuh luar biasa. Kecuali ketika di tengah-tengah kita lagi sholat, lain lagi mau sholat, lagi udah sholat nih tengah, mau kentut, tahan sebisanya. Ya, jangan ente kentutin, betul banyak begitu berantem. Atau sholat sendiri, ya tahan usahanya. Tapi kalau nggak mampu juga keluar, ya keluar dah. Ya, gitu. Nah, jadi itu saking khusyuk itu lebih dipentingkan. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in, sholat sendiri kalau khusyuk lebih bisa meyakinkan inti di dalam sendirian khusyuk itu lebih bagus daripada berjamaah. Tapi sih memang berjamaah itu lebih khusyuk. Kalau sendiri ada aja 2, 3, 4 ya. Tapi kalau berjamaah enggak. Ya, apalagi kita jadi makmum. Ya, lebih apa? Beli plong. Benar nggak? Nggak pernah mikirin. Ya, imamnya 3 gitu, deh 3. Tanya belakang, nggak tahu. Ya, gitu dah. Ya, makanya belajar ilmu. Kalau belajar ilmu kita dapat pahalanya. Ya. Wa qudwatut thahir bil mustahadah. Ghairul mutahayyarah. Nanti itu belajar yang masa mustahadah, apa istihadah. Boleh perempuan yang suci mengikuti perempuan yang istihadah. Ini masalah perempuan tuh, ya. Tapi bukan mustahadah, ghairul mutahayyarah. Ghairul mutahayyarah nanti ada babnya. Bukan yang pertama kali dia head dan sebagainya. Baik, udah tuh yang ke-1, kedua. Yang pertama, makmum tidak tahu batalnya si imam, sholatnya si imam. Yang kedua, makmum tidak berkeyakinan bahwasannya imam ini sholat qada. Yang ketiga, alla yakunal imam makmuman, bahwa tidaklah imam ini menjadi makmum. Kami begini dibahas syaratnya. Bahwasannya imam tidak menjadi makmum. Kalau misalnya imam ya berkeyakinan jadi makmum, nah imamnya siapa? Paham ya? Nah, makanya imam tuh ketika jadi imam dia berkeyakinan jadi imam, jangan ngagulin jadi kalau jadi makmum imamnya siapa? Hah? Nggak ada. Anda pemimpin, jadi pemimpin, jangan jadi sok merakyat jadi rakyat, nggak bisa. Anda jadi pemimpin, atur sebisa-bisanya. Jangan sok mau jadi rakyat, apa yang inti atur. Paham nih? Nggak begitu caranya untuk merakyat, bukan. Merakyat itu menjalani tugas, menjalani amanat-amanat rakyat, itu namanya merakyat. Paham ya? Amanat-amanat rakyat tuh dijalankan seorang pemimpin. Itu namanya merakyat. Bukan merakyat cuma nyampur-nyampur. Kalau nyampur-nyampur doang tuh pencitraan. Akhirnya amanat rakyat nggak dijalanin buat apa? Anda nyampur sama inti begini. Tapi Anda nggak jalankan tugas Anda sebagai guru kepada murid. Cuma nyampur-nyampur, itu sih bukan guru. Itu bukan guru yang merakyat. Guru yang nyampur sama murid, bukan begitu. Gak mesti nyampur, yang ada nyampur-nyampur, kita ngajar kagak, murid kurang ngajar gini. Begitu. Nggak perlu, kita punya pemimpin harus nyampur-nyampur, kita nggak perlu biarin
tapi dia saking nggak bisa nyampurin rakyat, tapi tugas semua rakyat dijalanin dengan sebenar-benarnya. Mau yang mana? Hah? Ya memang begitu, emang kita nggak perlu, yang penting tugasnya dia jalanin sebaik-baiknya sebagai pemimpin. Itu yang dibilang merakyat, begitu, bukan merakyat itu harus nyampur. Makanya di sini nih makmum ya harus ya makmum, imam ya imam, nggak mungkin imam turun ke bawah gitu. Nggak enak gue jadi imam, tadi kata ini lagi ikut lagi. Atau diniatnya tetap di depan tapi sebagai makmum, nggak sah. Ya, itu syaratnya sah berjamaah. Ya. Contohnya di sini, kalau di sini contohnya nih, ya, ini sembahyang nih, jadi masbuk. Ya, terbanyak nih permasalahan. Ini di depan nih, yang inti ikutin, dia makmum. Padahal ada orang sholat berjamaah gitu tuh. Inti ikutnya di barisan itu. Inti pakai ngikut yang ini. Dia aja makmum. Paham ya? Nah itu nggak boleh ya menjadikan imam ini sebagai makmum. Imam ini tidak dijadikan sebagai makmum. Ya. Nah kecuali kalau dia udah sholat selesai nih si makmum kan udah sholat jamaah nih. Jamaah siapa? Ami imam. Karena dia masbuk, diterusin kan? Udah sendirian nih. Inti ikutin aja di belakang. Yang pakai nepok-nepok udah ikutin. Ya, di samping inti ikutin. Udah. Seandainya ternyata sholat sunnah, inti sah. Paham nih? Imamnya sholat, jadi masalah. Ya, gitu. Karena inti menjadikan itu, ya, karena dia sholat sendiri sunnah atau dia sholat yang wajib udah sendiri. Tapi kalau dia masih bermakmum sama orang lain nggak bisa dijadikan nih imam. Kemudian yang keempat, an la yakunal imam ummiyan. Dan yang keempat, tidak menjadikan imam ini yang ummi. Ummi di sini yang nggak bisa baca, nggak kenal bacaan. Imam itu harus cari yang qori, yang benar-benar ngerti bacaan. Ya. Tuh yang hurufnya nggak cacat. Dari terutama yang wajib seperti baca Al-Fatihah. Fala yajuzu, tidak boleh, nggak dibenarkan an yakunal ummi, bahwasanya umminya ini imaman, menjadi imam. Arabta au al-tagha illa idza kana ma'muhu mislahu wattafaqun bil hurud badal wa in ikhtalafan bil badal. Ya, diterangin di sini arad alladzi yudgimu fi ghairi mahalil idgham. Yang mana dia menidghamkan, nih kalau belajar tajwid nih idgham, tahu idgham enggak? Nah, ada idgham bila gunna, idgham bil gunna. Pada bukan tempat idgham. Misal muttaqim, ya mestinya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tapi ihdinas siratal muttaqim. Itu udah berhalangan ininya. Atau al-tak tuh alhamdulillah, tapi dipakai hak besar. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan hak kecil. Pelajarin itu. Tuh imam-imam begitu nggak bisa dipakai. Apalagi yang sekarang udah ya. Inti dibiasain nih, karena kalau di kampung-kampung banyak nih. Ya, bukan kita menghina, tapi ini yang harus dipelajarin za. Makanya itu adan. Kepasehan jadi adan. Deket sama meda, tapi za, ya, ditekan, bedain. Ini da, ini za. Makanya ustaz, karena kebiasaan jadi ustaz, salah, bukan ustaz, ustaz begini atau ustaz? Nih pakai ada titik. Ustaz, bukan tat. Paham nggak? Ntar kalau ngomong mana si Sano, di mana Sano? No, di depan tat. Hah? Lu nyela ustaz lu berarti. Ustaz nanya, mana Sano? Ya kita bilang Sano aja ya.
Ulan maksudnya. Orang Betawi kan Sano ya. Si Sano. Mana si Sano? Oh no, Ustaz, di depan tat. Oh no, di depan tat. Si Sano di depan tat. Ya. Nah, itu maksudnya ustad. Ustadah. Tapi ustadah. Nggak mungkin ustadah. Nah, ada azan. Jangan ajan. Jim, ajan. Udah ajan ya. Nah, makanya habis juga sama guru-guru kita buat celaan. Kita kan. Faiza ja. Beda. Faiza jaa nasrullahi papa bukan fa. Nah, itu pelajarin kalau mau jadi imam ya. Apalagi tuh khairat jaja. Nah, sering tuh yang di jalanan makasih ya, atas sumbangannya, syukran khairat jaja. Ya. Jaza beda kan, ada jaza beda, za. Makanya zai ame jim beda ini nih. Ini jim Jakarta. Kalau Zakaria, kalau azan ya gitu. Dul Qurnain ya, Dul Fikor itu pakai za ya, jangan Jul Pikor. Bahasa Indonesia sih bebas-bebas aja, tapi biasakan, nanti takutnya masuk di dalam kiro itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Salah dikit kita yang bukan memuji Allah, malah memuji kepada dewa matahari. Dan ini ada nanti arti-arti yang berbahaya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, masih di keempat ini. Tidak boleh menjadikan makmum imam itu seorang yang ummi ya, yang nggak paham lika-liku di dalam makhrajil huruf ya, hurufnya. Kalau lagu tuh belakangan, Bismillahirrahmanirrahim, gue nggak ngerti, nggak bisa, emang ini nggak bisa belagu, satu suara gue pales ya kan. Kalau lagu tuh tergantung suara, enak kagak. Kalau Indonesia is okay, nggak apa-apa, karena nggak ada pembatasan GJ apalagi dimain-mainin, nggak jadi masalah. Kalau Indonesia, lagu Indonesia dimainin masuk keren lagi. Dia pakai gitu deh. Yang penting suaranya enak. Tapi kalau bahasa Arab enggak, bukan suara enak, makhrajnya benar. Paham nggak tuh ya? Makhraj benar. Makanya minta. Emang susah ya kalau kita tuh bukan orang-orang yang hebat yang mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut berjamaah sama Rasul. Itu dijabarkan sholatnya Rasul begini-begini ya, karena dia bermakmum, jadi dapat tuh Rasulullah gimana sembahyang. Paham nggak? Kalau kita nggak begitu, dia dasar nih begini nih berlagu ini nggak tahu, akhirnya ya begitulah keluar. Ini nggak jadi masalah, yang penting sah. Cuma bagaimana ceritanya nanti kita akan lanjutkan lagi tuh di sini masalah apa jadi imam, jangan panjang-panjang, jangan bikin orang ini dan sebagainya. Ya bisa mufaragah gitu kalau kita nggak kuat nih imam kelamaan dan sebagainya. Ya kelebihan maksudnya. Cukup yang penting abaatnya, hayatnya nggak hilang. Itu kita panjang lebar insya Allah. Karena kita kan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tapi jangan penganjuran sholat berjamaahnya, tapi penganjuran isi bagaimana sahnya di dalam sholat berjamaah itu mesti sering diuraikan sama orang. Kalau sholat berjamaah sih, nah itu makanya kita bukan dengar ceramah itu kita dengerin untuk anjuran-anjuran. Ayo sholat ini, bagus gak? Bagus anjuran, tapi untuk membedah dalam anjuran itu nggak lain adalah tempatnya majelis ilmu. Wallahu a'lam shawab. Rabbi zidni ilma. Ya Rasulullah, salamun alaika rabbi asani wa tarbi ya Rasulullah, salamun alaika rabbi asani wa tarbi
fi asyad wa barik alaihi wa alihi. Ya, ini magolah-magolah yang sering Anda suka catat. Ya, ini kitab, ini buku, cuma suka Anda catat, suka baca di kitab. Kadang-kadang kita udah kitab, kita hafalin, namanya manusia suka lupa. Udah itu, kitabnya kitab apaan ya? Tuh lupa begitu. Makanya kalau lagi ketemu tuh Anda tulis, ya, Anda tulis begitu. Kemarin lagi baca Quran sama, sebenarnya dalil-dalil itu banyak, cuma begitu. Kadang-kadang udah sejenak dulu kita berhenti untuk nulis, ya, yang tentang laknat tuh. Orang kan anggap gampang laknat. Kata pas aneh baca, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa, wa man yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Barang siapa yang Allah telah laknat, maka tidak ada, ya, mendapatkan pertolongan. Artinya nggak ada jalan orang yang menolong. Kalau orang udah dapat laknat, nggak ada yang bisa nolong dia. Paham ya? Kan ada tuh la'an Allah, supaya orang yang merupai laki-laki, perempuan juga ini kan banyak tuh sering ente dengar laknat. Pas lagi baca, ketemu, jadi laknat sembarangan, gitu ya. Ini ada perkataan kalau Imam Malik rahimahullah taala sebelum kita masuk ke mazhab iblis. Fa innahu man ishtara ma la yahtaj ilaihi ba'a ma yahtaj ilaihi. Ya, pertamanya ada la tas'al amma turid fanasiya fatansa ma turid. Ya. Ya. La tas'al amma la turid fatansa ma turid. Jangan engkau meminta, bertanya bisa juga, atau jangan engkau meminta apa yang tidak engkau ingini. Yang kita nggak butuhin, kita nggak ingin, kita nggak mau, ya, jangan kita minta. Ini sama Allah tentunya. Jangan kalian minta, jangan kamu minta apa yang tidak kamu ingin, maka nanti kamu lupa apa yang kamu ingin. Nganggu-nganggu paham nggak nih? Ini bahasa Imam Malik nih. Jangan minta apa yang kamu tidak ingin, nanti kamu lupa apa yang kamu ingini. Karena sesungguhnya orang yang membeli fa innahu man ishtara ma la yahtad ilaih ba'a ma yahtad ilaih. Maka sesungguhnya orang yang membeli apa yang dia tidak butuhkan, maka hilang apa yang dibutuhkan darinya. Itu udah bawa duit nih, mau beli sesuatu yang inti butuhkan, tapi ketika datang di tempat itu kalian beli bukan yang kalian butuhkan. Maka yang benar inti butuh lupa udah. Sering nggak begitu? Nah, itu permainan urusan pasar tuh dunia. Ini urusan kita masalah mau Allah. Maka minta apa yang kita butuh. Minta, ya Allah, apa yang aku butuhkan kasih. Makanya Anda selalu bilang Allah kasih. Husnuzon Allah. Allah kasih apa yang inti butuh. Bukan yang kita mau. Itu bahasa kita begitu. Nggak pernah ada kepikiran mobil ini. Enggak pernah. Ada yang nikmatin naik motor. Asik udah bismillah. Pokoknya kalau memang waktunya nanti bakalan pakai mobil, ya pakai mobil. Enggak, ya meninggal ya udah. Pasti intinya naik mobil juga, ambulan. Hah? Mobil jenazah? Naik enggak? Nah, ya udah tenang aja. Benar enggak? Yang baik udah inti ada duit buat korban nanti jadi kendaraan inti. Kalau inti mau punya kendaraan di dunia apa di surga? Di surga. Tuh, yang gampang murah 4 jutaan. Ya, paham tuh ya? Nah, kalau ada duit insya Allah untuk berkorban itu jadi kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah. Udah paham tuh ya? Dikit aja udah. Nah, baik. Lanjutan kemarin mengenai masalah barsiso. Bagaimana barsiso? Lihat aja yang lalu. Anda belum sempat karena waktu, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi Anda belum sempat potong. Ya, kalau dipotong kan enak, Anda masukin di YouTube itu aja, itu khusus kalau buat apa? Buat permasalahan di dalam mazhab itu terakhir di barsiso sudah. Ya, nah, jadi matinya dalam keadaan kufur, padahal dia orang yang awalnya taat kepada Allah. Baik, lanjutan. Amma alimta ya Muhammad innal kadhib minni wa ana awwalu man kadzab. Wa man kadzdzaba fahuwa shadiqi. Hai Muhammad, tidakkah engkau tahu
Sesungguhnya dusta itu dari aku, dan saya adalah orang yang pertama berdusta. Siapa orang yang berdusta, berbohong, maka dia adalah temanku. Ya, itu iblis yang bilang. Kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, tidakkah kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya dusta itu dari aku, bohong itu dari aku. Tuh makanya bohong penyakit. Dan bohong adalah penyakit yang susah hilangnya. Andai kata hilang, andai kata bisa hilang, mudah lagi kembali, apa bahasanya, kambuhnya. Ada 4 penyakit yang sulit hilangnya. Apabila ini sulit hilang, sulit berobatnya, ini sulit, sembuhnya sulit. Andai kata sembuh, sangat mudah untuk terjangkit kembali. Paham nih ya? Ini udah pakai bahasanya udah enak banget, ini masih nggak paham. Yang pertama, narkoba. Tuh, kalau udah kena narkoba, khamr, narkoba, sulit sembuhnya. Butuh apa tuh? Rehabilitasi. Alhamdulillah bisa, tapi mudah lagi terjangkitnya. Nggak boleh stres, nggak boleh berteman, namanya ini kena lagi. Berapa lihat tuh yang udah ketangkep lagi. Ya, dibaikkan, direhabilitasi. Ya, kagak nggak tegas, kejadian kita lihat banyak. Ya, korban-korban kecelakaan dan sebagainya, belum lagi pembunuhan, ini narkoba. Yang kedua, yaitu mencuri. Mencuri, kita kenal apa? Kleptomania, lihat tuh. Makanya kalau udah mencuri, ini bukan dasar butuh aja. Ada orang mencuri karena butuh. Ini nggak butuh nyuri. No, lihat no, yang ahli korupsi, butuh gak dia sebenarnya? Nggak butuh, duitnya udah banyak, gajinya udah gede, kecukupan udah, tapi masih nggak tanggung-tanggung lagi. Bukan main miliaran sekarang, lingkup semua nih. Sebenarnya kalau inti bisa baca kejadian sebenarnya tuh ada sanat gitu, nyambung. Ada nyambung. Ini nggak buka di sini. Ntar ngetop. Ya, itu permainan. Ya, kemudian gila. Ya, gila junun. Gila. Ya, makanya itu jangan sampai kena stres, jangan. Itu arah-arahan kita ke gila. Sebab kalau udah gila sulit sembuh. Sulit, bisa, tapi sulit, butuh. Wah, terapinya terlalu tinggi. Yang stres aja, inti ketemu orang stres, bikin stres, ya bukan bikin baik. Makanya kalau ada orang udah mulai stres, jangan digodain, jangan dihina, mesti dideketin. Jangan sampai gila. Kalau udah gila kosrat, lebih sulit lagi. Tuh, andai kata sembuh, bisa disembuhkan, ini mesti dijaga karena gampang kambuh kembali. Benar gak? Ya, baru baik, bini kabur, stres lagi bisa. Kalau kita kan kalau yang normal begini, bini kabur, ya udah kita cari lagi, benar gak? Emang serempangan udah 2 lagi. Itu namanya ban serep gitu. Mobil kalau kempes ada ban serep, gampang nantinya. Nah, mobil yang di jalan ban serep nggak punya, kemana coba? Udah nongkrong aja tuh mobil di jalan tol, ban serep nggak punya, makanya kudu punya ban serep. Kalau berani. Kata bini, jangan-jangan udah ada deh. Agak. Kalau ada, jangan lu. Setan aja gua kasih tahu. Nah, yang keempat apa ya? Ini bercandanya gitu. Yang keempat apa? Itu tadi. Belum ada kan? Di situ, atau bohong. Jangan pernah percaya sama orang tukang bohong. Orang bohongnya sekali ente udah mulai, apalagi berterus-terusan nih berbohong. Ya, bohong udah jadi langganan. Ini zamannya sen kanan belok kiri. Ya, maka kalau inti lihat kejadian sen kanan belok kiri, karena ulah dari pemimpin-pemimpinnya. Ngomong kanan tapi ke kiri, ngomong kiri ke kanan. Gitu. Kita lihat aja kalau di ngomong Indonesia menang, kalah. Indonesia kalah, menang. Maka kita bilang kalah mulu, ini bisa kalah. Kalah 3-1, ini gitu kan sengaja. Menang 2-0 kan. Itu kalau kita yakin menang, kalah gitu aja, paham nggak? Di hati optimis, bukan pesimis, beda. Ya, bedain pesimis. Kalau ini emang sengaja gitu. Ya, gitu. Habis apa? Kita udah kebanyakan dibohongi mulu. Ya, jadi itulah. Ini
Iblis ngomong begitu, ya. Tidakkah engkau ya Muhammad, tidak tahu ya Muhammad, amma alim ya Muhammad innal kadhiba minni, bahwasannya dusta itu dari aku. Wa ana awwalu man kadzab, dan saya adalah orang pertama yang berdusta. Dari mana berdustanya? Tadi ngomong nih. Wa man kadzaba fa huwa sadiqi, siapa yang berdusta adalah itu teman aku. Wa man halafa billah kadziban fa huwa habibi, siapa yang bersumpah palsu dengan nama Allah, dia bersumpah dusta dengan nama Allah. Banyak gak orang lagi di jabat bawa nama siapa? Demi Allah, pegang Quran lagi, tapi dusta, kata iblis, fahuwa habibi, dia kekasih aku. Naik lagi tingkatannya. Tadi baru teman, kalau ini kakak. Jadi kalau inti mau lihat temennya iblis, ya lihat aja begitu. Kalau lihat kekasihnya iblis, lihat aja siapa? Orang yang bawa nama Allah tapi dusta. Makanya inti bener aja, jangan pakai demi Allah, nggak usah. Demi Allah, ini ketemu Nabi, wih gila, bawa. Bener aja, jangan pakai demi Allah, nggak usah lo kabarin. Lo ketemu Nabi nggak dikasih kabarin orang, kemuliaan inti dapat kok. Nggak usah pakai diomongin keluar. Apalagi bawa sumpah nama Allah, ternyata dusta. Itulah kekasih-kekasih iblis. Masih yang dipercaya yang begitu. Ya. Amma alim ya Muhammad inni halaftu li Adam wa Hawa billah inni lakuma laminan nasihin. Ya. Tidakkah engkau tahu ya Muhammad, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah kepada Adam dan Hawa. Tuh. Dia tuh iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa nih, maksudnya ketika suruh makan dengan bawa nama Allah. Ini sini. Innilakuma laminan nasihin. Tuh, ya, ini ayat Qur'annya nih. Manakala waktu Sayyidina Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini, ya, untuk dijebloskan, untuk dibikin rusak, artinya amanatnya yang memang Allah larang, itu salah satu larangan Allah Ta'ala, pujian buat Nabi Adam alaihissalam untuk dilihat jalanin nggak amanatnya. Wala taqrabas syajarah, jangan kau dekati ini pohon. Tapi setan ya bilang, demi Allah ya Adam, aku ini nggak pernah berdusta kepada ini dengan nama Allah. Siapa nggak percaya? Adam anak baru kan? Iya nggak? Belum pernah tahu iblis ya, bohongnya kayak gimana? Atau datang dengan nama Allah, ya tidak berdusta, bahwasannya engkau tidak boleh deketin itu pohon karena engkau bakal jadi abadi di sini. Makanya Allah nggak pikir begini. Tuh di sininya terus tuh panjang tuh. Di sininya disebutnya di iblis cuma ngomong innilakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini ada termasuk orang-orang yang beri nasihat. Iya. Makanya jangan percaya orang yang berbunga-bunga dengan kata-kata itu. Ya Allah, Anda cuma ngasih nasihat, amin. Inti jangan apa-apa demi Allah, inti nggak bakal. Belum tentu yang begitu, iblis sudah duluan begitu. Ya, makanya belajar. Kalau inti belajar, insya Allah Allah jaga, lindungi ya dengan orang-orang yang bawa sumpah-sumpah nama Allah padahal dia dusta. Tapi yang inti anggap orang yang biasa aja, mungkin ini ternyata dia orang yang jujur. Makanya ngaji. Yang sebab tipu daya iblis luar biasa. Ya, makanya orang-orang yang dipelihara sama Allah Ta'ala nggak pernah ya bisa ditipu dalam keadaan yang akhirnya seremnya apa, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana ta'arafna